Assalamualaikum, apa kabar Gan? Ini adalah Kenka 308 digital door lock terbaru dari Kenari Jaya yang harganya lebih terjangkau dibanding Kenka 7800 yang dulu juga pernah saya review. Ya, harganya ini 2 jutaan tapi punya fungsi dan fitur yang hampir sama gitu seperti di Kenka 7800 yang harganya sekarang sekitar 8 jutaan. Bisa buka kunci pakai fingerprint, buka pakai kode PIN atau password, buka pakai RFID, keren banget nih Gan. Lalu gimana sih dengan fitur keamanan lain yang saya temukan setelah menggunakan Kenka 308 ini? Mari kita mulai. Link pembelian official Kenka 308 ini ada di deskripsi video atau Agan bisa kontak dulu customer service-nya untuk konsultasi mengenai produk-produk dari Kenari Jaya. Nomornya juga ada di deskripsi video Gan, dan yang pasti Kenka 308 ini bergaransi selama 2 tahun. Paket penjualan Kenka 308 ini datang dengan aman dan rapi. Ada 2 box ternyata Gan. Untuk box yang besar ini di dalamnya ada 1 instruksional manual, lalu ada 2 kartu RFID, 2 kunci manual mekanikal nih, dan ada 1 silinder. Next saya dapat 4 buah baterai, kemudian ada beberapa kelengkapan lain kayak 2 buah as dan beberapa skrup. Dan ini dia panel handle depan Kenka 308 yang kesan pertamanya, wah 2 jutaan kok rasanya udah premium gini Gan. Selanjutnya ada panel handle bagian belakang dan 2 karet pelindung. Next, untuk kotak yang kecil saya dapat 1 badan lock case yang ternyata deadbolt-nya nggak cuma 1 tapi langsung 3 sekaligus. Mantap banget nih Gan. Itu aja isi yang ada di dalam paket pembelian. Sekarang kita lanjut ke pemasangan Gan. Kenka 308 cocok banget dipasang di pintu rumah maupun pintu apartemen, baik itu material pintu kayu, pintu aluminium maupun pintu besi dengan ketebalan pintu minimal 4 cm. Untuk desain panel depan berwarna hitam yang terlihat elegan, yang punya material case depan dari material kaca gitu, jadi terlihat glossy dan terasa premium nih kan. Sementara case bagian sisi dari material metal bagi saya cukup berat dan terasa solid banget nih untuk build-nya. Untuk panjang panelnya sendiri 38 cm dengan lebar 7,5 cm dan ketebalan 2,5 cm. Sementara panel belakang bagian case depan dari material ABS tebal gitu, sama juga bagian sisinya ini dari material metal ya, dan lebih ringan dibanding panel depan. Lalu gimana sih cara pasangnya? Cara pasangnya sebenarnya sih mudah gitu kan, karena bisa mengikuti diagram yang diberi di dalam paket pembelian. Nah, bagi Agan yang tinggal di kota besar bisa minta bantuan langsung dari Kenari Jaya untuk pemasangannya langsung. Kalau saya pasangnya di pintu kayu dan dibantu sama tukang karena saya tinggalnya di desa gitu kan. Hanya tinggal merubah lubang lock case di daun pintu sebenarnya, kemudian bikin beberapa lubang skrup dan merubah panjang lawan lock case di kusen pintu. Oke, jadi hal pertama kita pasang lock case ke lubang di daun pintu, lalu baut ke 4 sisinya sampai kuat gitu. Selanjutnya kita pasang silinder untuk kunci manual dan tes sampai deadbolt-nya ini bekerja seperti ini. Next kita pasang panel depan, jangan lupa kabel konektornya dikeluarin dan pasang as pada lubang handle. Selanjutnya pasang panel belakang dengan cara hubungkan dulu kabel konektornya ini, kemudian pasang baut yang letak lubangnya ada di tempat baterai. Sekali lagi kita tes apakah pengunci manual belakang ini bekerja atau tidak. Wih, keren banget. Terakhir tinggal pasang baterai aja. Lihat nih Gan, udah cakep banget nih. Kenka 308 punya display layar OLED 0,9 inch yang jelas banget dilihat siang ataupun malam. Kemudian di bagian bawahnya ada touchpad multifungsi sekaligus sebagai RFID reader. Di sini juga ada icon bell nih Gan, artinya tamu bisa menekan tombol ini dan akan mengeluarkan suara. Tapi sayang speakernya ini nggak sekencang seperti yang ada di Kenka 7800 gitu, tapi fungsi dari bell ini bekerja dengan baik. Kemudian di bagian handle luarnya ini sudah ada fingerprint scanner yang terasa responsif, cepat banget ketika pemindaian gitu kan. Termasuk sudah ada LED yang bakal berubah warna hijau jika sidik jari kita benar, dan akan berwarna merah ketika memindai sidik jari yang belum terdaftar. Dan pada bagian bawahnya sudah ada lubang untuk kunci manual atau kunci darurat yang nanti juga akan saya jelasin. Dan pada bagian paling bawah lagi terdapat lampu indikator yang sama juga bakal berubah warna sesuai dengan status kunci ini gitu. Nah, jadi review saya dari semua LED status ini mantap banget, kecerahan cahayanya nggak pelit, terlihat benar-benar canggih gitu kan. So, hal pertama yang wajib dilakukan adalah membuat admin akses. Artinya admin adalah orang yang bisa membuatkan kunci untuk orang lain. Misal nih, di rumah ada 6 anggota keluarga, maka yang bisa membuatkan kunci hanya 1 orang aja dan 5 lainnya sebagai member ataupun user. Nah, kan bisa membuat admin akses ini dengan menyentuh tanda bintang 2 kali dan tanda pagar 1 kali, maka akan langsung masuk ke menu. Nah, untuk menu utama di sini ada user management yang berisi submenu untuk membuat kunci bagi user dan juga admin.
Kemudian ada menu kedua, di sini ada settings untuk mengatur tanggal. Jadi pastiin tanggalnya sama dengan tanggal sekarang gitu, mengatur suara speaker hingga melakukan factory reset bisa dari sini. Selanjutnya ada menu log untuk melihat riwayat yang telah membuka kunci, siapa aja bisa kelihatan di sini, jadi terasa komplit nih kan. Lalu ada memori dan versi software. Nah, untuk membuat admin, Agan masuk ke user management tadi, lalu pilih admin dan daftarin semua opsi admin mulai dari fingerprint, kemudian password hingga kartu RFID. Nah, jika sudah selesai, Agan bisa daftarin anggota keluarga sebagai user. Oke, jadi KenCat 308 ini pada dasarnya punya 4 mode pembuka kunci dan enggak butuh koneksi internet karena ini bukan IoT device ya. So, yang pertama ada fingerprint. Cara daftarinnya Agan tinggal tempelkan aja jari sebanyak 3 kali sampai muncul keterangan sukses di layar. Apa yang saya suka dari mode ini, proses scan sidik jari terbilang cepat gitu kan, hanya 0, seperkian detik aja. Dan berkat adanya lampu LED ini yang juga sebagai indikator wake up gitu, kita nggak bakal mungkin salah nempelin permukaan jari kita. Agan bisa mendaftarkan hingga 100 fingerprint, jadi seluruh anggota keluarga bisa masuk, mau satu RT juga boleh lah kan. Dan ini menjadi mode pembuka favorit saya karena lebih cepat, nggak ribet gitu kan. Dan yang pasti, sidik jari atau jari kita nggak bakal ketinggalan kayak kunci manual. Bener banget kan? Ini dia contohnya. Oke, yang kedua ada mode password, di mana kita juga bisa membuat hingga 100 password berbeda. Nah, kalau mode pembuka ini Agan mesti sentuh dulu tanda bintang, kemudian masukin password, lalu tekan tanda pagar dan pintu bisa terbuka. Sementara yang ketiga, kita bisa mendaftarkan kartu RFID yang sudah ada di dalam paket pembelian tadi. Untuk user manajemennya tinggal pilih aja ID card, lalu swipe deh kartu sampai muncul keterangan sukses tadi. Ke bagian permukaan touchpadnya ini, dan sama kayak fingerprint, pembaca kartu RFID ini juga cepet banget gitu. Hanya saja kita nggak bisa pakai iktp, mesti kartu bawaannya aja. Oke, kunci ini udah keren banget. Lalu gimana sih dengan fitur keamanannya? Jadi meskipun semua mode pembukanya digital, KenCat 308 ini juga memberikan opsi pembuka kunci manual dengan menggunakan kunci mekanikal. Dimana tujuannya kalau bagi saya sih lebih ke sebagai pintu darurat aja. Kalau pintu ini error gitu. Tapi nggak usah khawatir juga karena kunci ini bakal ngeluarin suara jika baterai kita udah habis atau mau habis. Lalu kita berandai-andai sekarang, gimana kalau baterai benar-benar habis? Tenang aja kan. Tinggal pakai power bank lalu colokin ke input micro USB ini, maka kunci bakal hidup lagi. Oke, lalu gimana kalau ada orang yang mau menjebol kunci ini? Tenang lagi aja kan, dia bakal mengeluarkan suara karena udah ada alarmnya, termasuk jika ada orang yang mencoba memasukkan password sebanyak 5 kali kemudian salah gitu, dan mesti menunggu selama sekitar 120 detik. Ini dia suara alarmnya kan. Oke, jadi apa pengalaman saya setelah menggunakan KenCat 308 ini? Yang pertama, kunci ini punya desain yang elegan, materialnya benar-benar solid. Meski digital door lock harga 2 jutaan, tapi rasanya udah terasa premium gitu kan. Agar bisa pasang di pintu rumah, apartemen, kantor, baik itu di pintu kayu, pintu aluminium maupun pintu besi ya. Yang penting ketebalan pintunya ini, ingat pintunya mesti tebal 4 cm. Yang ketiga, touchpad dan fingerprint bekerja dengan responsif. Agan gak bakal bingung cara settingnya karena mudah banget. Fitur keamanannya juga udah komplit gitu kan. Jadi jika Agan gak mau ribet lagi dan sering hilang kunci manual, sudah saatnya Agan upgrade ke KenCat 308 ini. Biar buka pintu bisa pakai sidik jari, pakai password dan RFID. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya kan. Wassalamualaikum.